Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triwahyuni Fridianti dengan NIM 401200125. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Gaya Hidup, Literasi Keuangan, dan Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Konsumtif mahasiswa penerima KIP kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Sebagai tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Seiring perkembangan zaman yang begitu cepat serta dampak globalisasi yang membuat pola perilaku konsumsi masyarakat mengalami pergeseran, yang mana semula hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, kini berkembang menjadi pemenuhan kebutuhan sekunder, tersier, bahkan cenderung ke arah konsumsi yang tidak berorientasi pada kebutuhan primer. Kepuasan tersebut cenderung mengarah pada perilaku berlebihan atau sering disebut dengan perilaku konsumtif. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok konsumen remaja yang dikenal sebagai individu berpendidikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya memiliki kontrol diri dalam melakukan kegiatan konsumsinya, terlebih bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, khususnya bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Namun pada penelitian ini mengkaji tentang perilaku konsumtif yang dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa salah satu mahasiswa penerima KIP kuliah yang sudah memiliki gaya hidup hedon dari sebelum kuliah, namun ia memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Kemudian, selain itu juga ditemukan mahasiswa lain yang sudah berusaha memanajemen keuangan yang dimiliki dari uang beasiswa yang didapatkannya, namun tetap mengalami kebingungan ketika pencairan terlambat. Selain dari hasil wawancara tersebut, juga ditemukan fenomena lain terkait beasiswa klub kuliah yang dinilai salah sasaran. Dikutip dari Kompas pada bulan Februari tahun 2023 lalu, salah satu penerima beasiswa KIP justru ditemukan membeli produk elektronik mahal atau pergi menonton konser. Pendapat tersebut disertai dengan kutipan Twitter yang menyinggung tentang gaya hidup mahasiswa penerima KIP kuliah. Dari pemaparan inilah, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh gaya hidup, literasi keuangan, dan lingkungan sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa penerima KIP kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Ponorogo. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada teori mengenai perilaku konsumtif. Menurut Sumartono, perilaku konsumtif adalah aktivitas membeli suatu barang dengan pertimbangan yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan pada kebutuhan. Perilaku konsumtif merupakan suatu aktivitas membeli barang-barang yang kurang atau tidak diperlukan sama sekali, sehingga sifatnya menjadi mubazir. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ada dua, yakni faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal terdiri dari kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, dan demografi. Untuk faktor internal terdiri dari motivasi, harga diri, dan pengamatan dan proses belajar. Kemudian selanjutnya yaitu teori mengenai gaya hidup. Menurut Kotler, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia. Gaya hidup seseorang dapat dilihat dari aktivitas rutin yang dia lakukan, apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal di sekitarnya, dan seberapa jauh dia peduli dengan hal itu, dan juga apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan juga dunia luar. Kemudian yang ketiga ada teori tentang literasi keuangan, di mana menurut Sekarwati dan Susanti, literasi keuangan adalah pemahaman, wawasan,
dan keterampilan keuangan mendasar yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan yang sukses agar terhindar dari masalah keuangan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, tentang teori lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah tempat di mana masyarakat saling berinteraksi dan melakukan sesuatu bersama-sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan suatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Kemudian yang selanjutnya ada rancangan penelitian. Yang pertama, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi data pada sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data menggunakan metode statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian untuk desain penelitiannya adalah penelitian survei, riset yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan menyusun daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasinya, dalam penelitian ini adalah mahasiswa penerima KIP kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Sedangkan untuk sampelnya, dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan rumus Solvin, maka untuk menentukan jumlah sampelnya menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga ditemukan banyaknya sampel sebesar 96,39 yang dibulatkan menjadi 96 responden. Kemudian untuk teknik sampling menggunakan probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Sedangkan adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian selanjutnya untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket dengan alat bantu Google Form yang akan dikirimkan online melalui sosial media WhatsApp pada beberapa responden mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, khususnya bagi mahasiswa penerima KIP kuliah. Kemudian untuk teknik analisis datanya, dalam penelitian ini teknik pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan model regresi linear berganda. Dan sebelum melakukan analisis regresi berganda, data dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.